Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amelia dari Prodi Geografi angkatan 2019. Di sini saya akan menjabarkan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Wisata Pasar Terapung berbasis masyarakat di Kota Banjarmasin. Baik, saya mulai dari latar belakang. Untuk gambaran umum Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin terletak di wilayah hilir Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan daerah fluvial yang memiliki banyak sungai, sehingga mempengaruhi budaya masyarakat lokal. Budaya masyarakat yang masih asri dan bahkan dijadikan salah satu destinasi wisata, yaitu Pasar Terapung. Pasar Terapung atau Floating Market di Banjarmasin menyajikan atraksi wisata yang otentik dengan kearifan lokal, sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara maupun wisata lokal. Wisata Pasar Terapung yang ada di Kota Banjarmasin terbagi menjadi 3, yaitu Wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Wisata Pasar Terapung Muara Kuin, dan Wisata Pasar Terapung Siring. Wisata Pasar Terapung Lok Baintan dan Wisata Pasar Terapung Muara Kuin merupakan salah satu wisata budaya di Banjarmasin. Sedangkan wisata Pasar Terapung Siring merupakan wisata kota yang diupayakan oleh pemerintah. Pengembangan wisata mempertimbangkan elemen masyarakat. Masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari destinasi pariwisata. Integrasi masyarakat lokal dan perencanaan dan pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk memastikan masyarakat lokal mendapat ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu menurut observasi lapangan di kawasan wisata Pasar Terapung itu, fasilitas dan sarananya masih kurang baik, kurangnya partisipasi masyarakat, dan juga pengembangan wisata yang masih rendah atau belum optimal. Oleh karena itu, maka diperlukanlah pengembangan wisata Pasar Terapung yang memperhatikan potensi wisata dan partisipasi masyarakat. Untuk rumusan masalahnya, 1. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap wisata Pasar Terapung? 2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh wisata Pasar Terapung? 3. Bagaimana strategi untuk mengembangkan wisata Pasar Terapung? Untuk tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap Pasar Terapung, untuk mengetahui potensi wisata Pasar Terapung, dan ketiga adalah untuk mengidentifikasi strategi pengembangan wisata Pasar Terapung. Kemudian, pada bab selanjutnya adalah metode penelitian, yang dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dimana analisis data menggunakan metode kuantitatif dan dijabarkan dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Menurut Ari Kunto 2005. Menurut Ari Kunto 2006, dengan penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk melihat, meninjau, dan menggambarkan dengan angka tentang objek yang diteliti seperti apa adanya, dan menarik kesimpulan tentang hal tersebut sesuai fenomena yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Untuk lokasi dan waktu penelitian, lokasi penelitian yang diambil adalah di 3 lokasi, yaitu Wisata Pasar Terapung Lok Baintan, Wisata Pasar Terapung Muara Kuin, dan Wisata Pasar Terapung Siring. Untuk waktu penelitian dimulai pada bulan September sampai bulan Desember, dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan pada bulan September, dan wawancara juga dilakukan pada bulan September. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini menggunakan populasi wisatawan yang pernah berkunjung ke Pasar Terapung selama 5 tahun terakhir. Untuk sampel yang diambil dari penelitian ini adalah jumlah wisatawan minimal dengan metode analisis yang digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
Selanjutnya adalah data. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan pembagian kuesioner. Pembagian kuesioner dilakukan secara online menggunakan Google Form yang disebarkan melalui daring. Sasaran kuesioner merupakan wisatawan yang pernah berkunjung ke Pasar Terapung, baik itu Pasar Terapung Lok Baintan, Muara Kuin, maupun Siring Tendean. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data dari Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin, data BPS, dan lembaga lainnya. Selain itu, penelitian ini juga merujuk ke studi literatur dalam bentuk artikel, buku, maupun situs internet. Kemudian ada analisis data. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT secara deskriptif untuk menjelaskan potensi wisata Pasar Terapung. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis menggunakan matriks SWOT untuk mengetahui arah pengembangan wisata Pasar Terapung. Setelah mendapatkan hasil matriks SWOT, kemudian hasilnya akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat tersebut. Selanjutnya dapat dilihat di layar HP atau laptop Anda. Berikut adalah diagram alur penelitian, yaitu dimulai dengan observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan data sekunder. Kemudian dilanjutkan hasil observasi dan wawancara akan diolah datanya di Microsoft Excel. Kemudian hasilnya adalah identifikasi faktor SWOT. Kemudian akan dilakukan analisis SWOT dari identifikasi strength, weakness, opportunity, dan threat. Hasil dari analisis SWOT adalah potensi wisata Pasar Terapung di 3 lokasi tersebut. Untuk selanjutnya, pembagian kuesioner. Olah data kuesioner menggunakan Excel, yang dimana olah data tersebut dilakukan pembuatan variabel SWOT. Kemudian akan dilakukan pengolahan matriks SWOT. Hasilnya akan terdapat identifikasi arah pengembangan wisata Pasar Terapung tersebut. Pengumpulan data sekunder yang dibarengi dengan wawancara akan didapatkan data demografi wilayah dan pengelolaan wisata. Yang selanjutnya akan diolah menjadi analisis peran masyarakat lokal terhadap destinasi wisata. Hasil dari peran masyarakat tersebut akan digabungkan oleh potensi wisata dan identifikasi arah pengembangan, yang dimana dari ketiga indikator tersebut diperoleh strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.